Wow, hari ini ramai banget. Aduh, ada Glatwin, ada Darren, ada yang dari Aussie, ada yang ya udah biasa datang. Ya udahlah ya, aku sambut juga. Shalom. Shalom. Tunggu yang di belakang kayaknya harus tenang deh. Gue mau denger suara yang di depan. Oh my God, siapakah kamu? Ada kamu. Hai, datang sama Liora. Oke, aku mau sapa yang di depan ini. Tadi yang di belakang ini udah lebih kenceng. Yang di depan gak boleh kalah kenceng. Shalom. Shalom. Gila sadis apa-apaan nih Glatwin udah lama gak datang. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Gila gitu dong. Kangen banget udah lama gak pelayanan di sini. Aku mau undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita mau seneng-seneng. Kita mau sapa teman-teman kita satu sama lain kiri kanan depan belakang. Biar siapa tahu jadi jodoh. Aku ajarin satu salam. Jadi ini nih salam khasnya anak-anak Bina Iman. Yang pernah sekolah minggu pasti tahu. Jadi gini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bisa sama-sama semua? Kita salam kanan kirinya ya. Oke, semua harus sebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudusnya tuh kupu-kupu Bambang. Kupu-kupu. Kupu kena. Amin. Gitu harus disebut dalam nama Bapaknya. Coba semua coba ya. Siap 1, 2, 3. Dalam nama Bapa. Salam. Dalam nama Bapa tuh salam Bambang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cakep. Tadi udah sebelah kanan kirinya belum? Ayo ganti pasangan. Salamin 5 orang minimal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Liora ganti pasangan. Salamin yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya kan sendirian. Cari. Belum. Yang ketiga dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang keempat. Ganti pasangan lagi yang keempat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terakhir. Pasangan yang lain lagi. Dalam nama Bapa. Mana? Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cakep. Thank you teman-teman semua. Kangen banget nih sama teman-teman. Karena Tuhan telah mengasihi kita. Makanya kita harus membagi kasih itu kepada sesama. Setuju? Amin. Amin. Oke, kita mau nyanyi dan puji-pujian buat Tuhan kita. Yang tahu lagunya boleh ikut gerak, boleh nyanyi juga. Harus yang heboh ya. Karena ini buat siapa? Buat Tuhan kita. Oke, setuju ya? Yuk kita sambil tepuk tangan buat Tuhan kita. Senang lihat teman-teman ada di tempat ini. Maka kita mau nyanyi buat kanan kiri juga ya. Senang lihat kamu hadir di tempat ini. Nyanyi ya semua ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Oke, karena ini lagunya senang melihat kamu hadir di sini, harus ada kamunya. Cari partner, ada gerakannya. Shalom adekku, Agnes. Cari partner, yang berdua jadi bertiga gak apa-apa, gak boleh ada yang sendiri, harus ada partner, cepetan. Nih adek aku gak boleh sendirian, cari. Bertiga. Oke, semua ikutin gerakan singer ya. Yuk, kita nyanyi buat Tuhan, semua nyanyi ya. Ada gerakannya. It's good to see you here with me. Ngomong sama temennya woi. I'm so glad that you came. Lihat temennya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So
cari berlima. Tatap lawan bicaranya, tatap. Siapa tahu dia jodoh kamu. Oke, semua siap sekali lagi, semua nyanyi buat Tuhan ya. Oke, kita mau bagi cinta kita. Sekali lagi kita nyanyi bareng-bareng. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. 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 Yeay. Senang juga melihat teman-teman hadir di tempat ini, luar biasa. Teman-teman boleh kembali duduk. Teman boleh ambil posisi paling enak, yang penting jangan tidur. Oke teman-teman, boleh duduk silahkan. Tarik napas dalam-dalam. Buang, kita sebut nama Yesus, luar biasa. Oke, thank you teman-teman. Sebelum kita membuka persekutuan doa kita pada malam hari ini, karena udah lama banget nih gak pelayanan di tempat ini, sebagai ciri khas kalau Zita yang well pasti ada aja di cerita. Karena hidupnya tuh penuh drama, jadi selalu ada cerita gitu. Oke, ada satu syukur yang paling aku syukuri akhir-akhir ini. Karena apa? Karena teman-teman sebagian udah tahu kalau background keluarga gue ini bukannya oke. Ibaratnya kalau di antara teman-teman gue lah yang paling hancur lah, udah hancur banget lah. Tapi ada satu hal yang gue dapat, oke, gue punya masa lalu yang gak baik. Gue korban pelecehan, oke. Hidup gue hancur bertubi-tubi. Tapi teman-teman satu poin penting di dalam hidup gue yang, oh ya gue gak nyadar. Sebenarnya apa sih di balik kehancuran gue itu, Tuhan mau apa? Di saat gue ada masalah yang begitu berat, yang gue ngerasa, ya ampun kok orang lain gak ngalamin ini, kok harus gue yang ngalamin, oh gue dilecehkan. Kok gue gak bisa hidup normal, kenapa Tuhan? Tuhan izinkan itu ketika kita berbeban berat, dan Tuhan izinkan itu, ternyata Tuhan tuh proses gue loh. Ternyata meskipun waktu itu gue lihat diri gue, aduh kok Tuhan izinkan, dan gue ngeliat gue gak berguna, gue gak berharga. Tapi gue lupa kalau pada saat Tuhan izinkan itu, Tuhan gak tinggalkan gue. Jadi pada saat ini ya, teman-teman boleh pikirkan apa beban terberat dalam hidup teman-teman pada malam hari ini. Bawa di persekutuan doa pada malam hari ini. Izinkan Tuhan gandeng tangan teman-teman. Karena itu yang Tuhan lakukan kepada gue. Sampai gue bisa ada di tempat ini. Bersekutu di persekutuan doa Alfonsus. Dan dengan masa lalu gue yang hancur, ternyata Tuhan pakai untuk memberkati. Yang tadi gue gak ngerasa berharga, gue gak ngerasa bisa apa-apa, gue gak ngerasa aduh kayak gue gak layak disayang orang lain deh. Karena orang lain tuh gak mandang gue berharga, mereka cuma lihat fisik gue doang yang katanya bahenol-bahenol. Mereka gak lihat gue yang sebagaimana, gue Zita loh, gue utuh. Gue gak cuma sekedar fisik gue yang kelihatan orang tuh, ih cantik ya anak ini. Ih seksi banget anak ini, enggak, gue tuh lebih dari itu. Tuhan yang buktikan kalau gue lebih dari itu. Kalau gue bernilai, gak berhenti dia pakai setiap orang, terutama persekutuan doa ini. Untuk Tuhan nyatakan Tuhan sayang sama gue. Kalau boleh ada tempat di mana ada teman-teman dan keluarga baru yang bisa lihat gue tuh Zita yang utuh. Di setiap kehancuran gue itu bagian dari hidup gue. Dan Tuhan yang proses gue untuk gue ada di tempat ini. So teman-teman, pada malam hari ini, kalau Tuhan melakukan hal yang sama untuk diri gue, sampai gue bisa kelihatan sekeren ini, Tuhan mau buat teman-teman lebih keren lagi dari gue. Asalkan teman-teman mau buka tangan dan biarkan Tuhan yang gandeng. Mari kita awali persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami cuma bisa berterima kasih Tuhan.
Karena apapun masalah kami, apapun dosa kami yang kami lakukan Tuhan, Kau gak tinggal diam. Kau gak diamkan kami dan Kau gak tinggalkan kami. Bahkan Kau nyatakan kalau Tuhan, Kau semakin dan semakin mencintai kami. Dan bahkan dalam proses hidup kami yang paling pahit, paling rendah sekalipun Tuhan, Kau nyatakan kemuliaan-Mu di situ. Kau yang bawa kami, Kau bentuk kami. Bahkan gak berhenti Tuhan sampai situ, Kau rancangkan rencana yang indah untuk masa depan kami Tuhan. Luar biasa Tuhan, kami cuma bisa berterima kasih. Dan kalau pada malam hari ini kami masih bawa beban kami Tuhan, kami tinggalkan dulu ya. Kami mau rasain Tuhan. Kami rindu untuk merasakan kasih Tuhan. Karena Tuhan Kau layak terima syukur kami. Kau selalu merancangkan hal yang indah. Kau selalu mengabulkan lebih dari yang kami doakan. Kami bawa hati kami sebab ini yang kami punya Tuhan. Ini untuk-Mu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Terima kasih. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kau gak pernah berhenti mencintai kami. Kami nyatakan di hadapan-Mu. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian syukurku. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Yes Tuhan. Mungkin pada malam hari ini kami gak ngerti kenapa kami bisa ada di tempat ini. Tapi kami percaya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Tuhan Kau yang rindukan kami lebih dulu. Makanya kami bisa hadir di tempat ini. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan. Karena Kau Allah teramat baik. Kau selalu memberikan yang terbaik. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Ini syukur kami. Apa yang tak pernah ku bayangkan, apa yang tak pernah ku impikan, itu yang Kau berikan bagiku. Kau mengerti segala kebutuhanku. Kini ku datang di hadapan-Mu, membawa pujian. Kami mau berdiri dan kami mau angkat tangan kami. Ini syukur kami Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau Bapakku yang setia. Terima kasih ya Bapakku. Terima kasih ya Bapakku. Kalau kami boleh ada di tempat ini karena Tuhan yang pelihara kami. Kami gak takut Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Ku bersyukur setiap waktu, sebab Kau
Bapa-Ku yang Setia ini rindu kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa-Ku buat kasih-Mu yang Kau sediakan bagiku. Ku bersyukur setiap waktu sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Sebab Kau Bapa-Ku yang setia. Syukur tapi Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur padamu. Kau Bapa-Ku teramat Kau sediakan yang terbaik. Terima Kau yang kasih. selalu kasihi Kau kami. mengasihi kami. Terima kasih. Bapak, kami mau bawa syukur kami mau nyatakan secara serempak. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, kami bersyukur Kau Bapa yang luar biasa. Kau boleh ada dan Kau boleh nyatakan kasih-Mu. Kami bersyukur Bapa atas persekutuan doa ini. Kami bersyukur atas diri kami sampai saat ini yang Tuhan gak tinggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan Kau selalu kasih kami kesempatan. Kau selalu ampuni kami, Kau selalu Terima kasih atas kasih setiap kami. hal yang Kau sediakan bagi kami. Kau selalu cukupkan kami. Kami begitu bersyukur untuk orang-orang di sekitar kami, untuk pekerjaan kami, untuk penghasilan yang boleh Tuhan percayakan, untuk orang-orang yang mendoakan kami, untuk keluarga kami, untuk luka-luka kami yang Tuhan izinkan terjadi, untuk setiap proses yang Tuhan gak pernah tinggalkan kami, untuk orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. For your Terima protection, kasih Tuhan. Terima kasih. thank you Lord. Yes Tuhan. Thank you. Meski terkadang kami sulit untuk mengucapkan terima kasih, tapi percaya Tuhan kalau kami saat ini benar-benar sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan, Kau gak pernah memalingkan wajah-Mu dari kami. Kau dekatkan wajah-Mu pada kami Tuhan. Kau lihat setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap peristiwa Kau izinkan terjadi, tapi Kau sertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan untuk segala kebaikan-Mu, biar kami nyatakan Tuhan di tempat ini, biar seluruh yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu yang membawa kami pada kemenangan Tuhan. Kuasa-Mu telah memenangkan kami dan kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau nyatakan Yang Bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikan-Mu, memasyurkan nama-Mu. Sebab hanya Kaulah Allahku yang luar biasa. Yesusku mau memuji-Mu. Kami mau bertepuk tangan bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Kau yang membawa kami pada terang-Mu Tuhan. Kasih-Mu memenangkan kami. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu. Kuasa-Mu memulihkanku, kasih-Mu memenangkanku, karya-Mu mempesonaku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku.
memasyurkan namamu. Sebab hanya Kaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memujimu. Kami mau nyatakan sekali lagi dengan lebih keras Tuhan. Kuasa-Mu memulihkanku, kasih-Mu memenangkanku, karya-Mu mempesonaku, tiada yang seperti Kau Tuhan. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasyurkan namamu. Sebab hanya Kaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Kami yang kami. bernafas Memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasyurkan namamu. Sebab hanya Kaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji. Kami melompat bagimu. Biar yang bernafas memuji-Mu, Yesus Allahku. Biar yang bernafas tinggikanmu, memasyurkan namamu. Sebab hanya Kaulah Allahku yang luar biasa. Yesus, ku mau memuji-Mu. 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 Suara-suara yang hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang membawa kami pada kemenangan-Mu. Inilah suara kemenangan dari kami Tuhan. Karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang telah membebaskan kami Tuhan. Kami menyatakan di hadapan-Mu. Ini hati kami, pujian kami. Kasih-Mu bebaskanku, tangan-Mu menopangku, dalam-Mu ku bermegang. Kau Tuhan kekuatanku. Ku sorakan kemenangan, ku angkat puji namamu. Sebab ku tahu Engkaulah pertolonganku. Kau Allah telah bebaskanku, sekarang ku menjadi baru. Hanya Kaulah sumber kemenangan. Oh, Kau Tuhan. Yes Tuhan, kami nyatakan di hadapan-Mu. Kau yang membawa kami pada kemenangan. Kasih-Mu bebaskanku, tangan-Mu menopangku,
Ini tepuk tangan kami yang luar biasa ya untukmu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau yang telah membawa kami pada terang-Mu Tuhan. Engkau yang membawa kami dalam dekapan-Mu. Engkau yang gak tinggalkan kami dalam segala apapun persoalan hidup kami Tuhan. Bahkan Tuhan, ketika anakmu yang Kau utus Nabi Elia ingin mengakhiri hidupnya, Engkau yang berikan kekuatan yang baru. Maka Tuhan pada malam hari ini, meskipun kami terkadang rasa ingin menyerah, Tuhan Kau yang berikan kekuatan baru. Dan kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Karena hanya di dalam-Mu kami merasakan damai. Hanya di dalam-Mu kami merasa sukacita Tuhan. Bawa kami untuk semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Hanya dekat padamu Tuhan. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kami mau terus dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Rindu Kau Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Sungguh indah Tuhan ketika kami bersama dengan-Mu. Setiap rasa sakit yang kami alami Tuhan, gak ada Tuhan, gak ada lagi ketika kami bersama dengan-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu telah mengobati kami, kasih-Mu telah memperbaharui kami. Dan hanya dekat padamu Tuhan, hati kami penuh, hati kami damai. Kami nyatakan di hadapan-Mu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami mengangkat tangan kami. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
menggantikan hati kami dengan hati yang baru. Sungguh indah Tuhan ketika bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu Tuhan, Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah masuk hadiratmu, pulihkan kami, Cintakan penuhi kami, sembah kami rindu padamu. Ini hati kami, kami sembah Kau. ini hidup kami. Kami tinggikan, kami sembahkan, namanya Kau yang kudus. Kami tinggikan, Besar Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. kami tinggikan Engkau. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami sembahkan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. 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 Kudus, kuduslah Tuhan, Kau yang bertata, Kau yang maha besar. Kuduslah namamu Tuhan.
sikiara yara yara. Sikiara yara 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 lalala sikiara yara yara. Sikiara yara 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 lalala sikiara yara yara. Dan setiap umatmu saat di tempat ini menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sikiara yara karunia roh. Keluarlah sikiapa yara 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 yara. Sembahlah Tuhan. Agunglah Engkau Tuhan. Sikiara yara yara yara. Sikiara yara 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 lalala sikiara yara yara yara. Sikiara yara 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 lalala sikiara yara yara. Sikiara yara yara yara. Bukalah hatimu hai anakku. Aku sungguh rindu. Aku sungguh rindu untuk bersinggah di dalam hatimu. Yara 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 yara. Sikiara yara 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 yara. Sikiara yara yara yara. Sikiara yara 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 lalala sikiara yara 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 lalala. Sikiara yara 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 yara. Sikiara yara yara yara. Gak sedikit yang datang di tempat ini bawa banyak beban. Gak sedikit yang datang di tempat ini berkutat dengan pikirannya. Tuhan ini gimana? Tuhan aku sendirian, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Tuhan, 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 ya anakku. Tuhan dengar. Tenanglah. Karena aku ada di sini. Saya meneguhkan. Gak perlu kamu mencari terlalu jauh, aku ada di sini. Saya meneguhkan. Izinkan aku menguasai pikiranmu, menguasai hidupmu. Sekiara yara 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 yara. Saya meneguhkan Sekiara yara. Tuhan saat ini bertahta di tengah-tengah kita. Sekiara yara yara. Engkau mungkin memiliki banyak masalah, engkau mungkin memiliki banyak badai. Engkau mungkin merasa tidak ada yang mengertimu, engkau mungkin merasa engkau sendirian. Namun ingatlah satu hal saat ini, momen ini. Tuhan berkenan mau bertahta di tengah-tengah tempat ini, tengah-tengah kita semua. Dan Tuhan berkata kepadamu pada seorang anak lelaki di tempat ini. Biarkan aku juga bertahta di atas setiap permasalahanmu. Biar aku bertahta di atas kapalmu terombang ambing badai itu. Biarkan aku bertahta dan mendampingimu. Engkau tidak sendirian anakku. Biarlah aku bertahta di atas segala perkara, kekhawatiranmu, ketakutanmu, kekecewaanmu. Biar aku bertahta dan hilangkanlah semua perasaan negatifmu itu. Sebab tenanglah aku ada di sini bersama. Yes, kiara yara 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 lalala si kiara yara yara. Kiara yara. Dan Tuhan berkata hal yang sama kepada saya dan teman-teman di tempat ini. Bagaimana bisa kamu melihat Tuhan yang begitu besar kalau kamu saja melihat masalahmu lebih besar? Izinkan Tuhan bertahta, izinkan Tuhan menguasai setiap permasalahan teman-teman. Meskipun teman-teman gak mengerti bagaimana caranya, biarkan Tuhan yang mengajarkannya, mengajarkan untuk berserah. Sekiara yara 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 yara. Sekiara yara 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 lalala sekiara yara. Ada seorang sahabat di tempat ini yang datang ke tempat ini dengan penuh kerinduan. Yes. Tuhan menjawab tiap doamu. Tuhan hadir di tempat ini saat ini. Bukalah hatimu dan biarkan Tuhan menjamah hatimu. Yes. Sekiara yara yara. Saya meneguhkannya karena Tuhan pun tahu saat kau menangis, Tuhan tahu. Saat kau berdoa, Tuhan tahu, Tuhan dengar. Sekiara yara. Karena Tuhan mau menunjukkan Tuhan sungguh sayang kepada kita semua di tempat ini. Sekiara yara yara. Sekiara yara 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 lala. Sekiara yara yara. Buka hatimu. Sekiara yara 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 yara. Tiada yang tersembunyi di hadapanku. Sabda Tuhan. Bukalah hatimu. Sekiara yara yara yara. Dengan kau membuka hati, kau membiarkan ku masuk. Dan kau dapat merasakan kasih yang begitu luar biasa yang tak pernah dunia bisa berikan. Yes. Tak pernah orang-orang sekitarmu yang mungkin pernah kau percayai namun pada akhirnya mengecewakanmu. Namun aku Allah yang berbeda. Tiada yang lain seperti aku tak pernah mengecewakan. Kasihmu, kasihku selalu ada dan tak pernah hilang dan tak pernah terlambat. Yes. Saya meneguhkan Tuhan saat ini ada di depan kita. Ia meminta kita untuk membuka tangan kita, membuka hati kita untuk menerima pelukannya.
Karena begitu dia sangat mencintai kita dan dia bilang, hati yang remuk redam tidak kupandang hina, tetapi menjadi persembahan yang manis baginya. Amin. Ketika kamu merasa kamu hancur, ketika kamu merasa kamu sakit, Tuhan merasakannya. Tuhan tahu apapun keadaan hatimu karena Tuhan merasakannya. Dan Tuhan berkata kepada seorang sahabat di tempat ini baru awal mulanya. Dan Tuhan akan berbuat lebih besar lagi. Sebab rancangan Tuhan indah bagimu. Amin. Dan ingatlah, Tuhan bukan Tuhan yang melihat masa lalu. Tuhan jauh punya rancangan bagimu. Tuhan lihat masa depanmu. Ampunilah dirimu dan ampuni dosa-dosamu. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang bukan untuk mereka yang merasa sudah benar. Aku datang bukan untuk mereka yang sudah merasa suci, yang sudah tak perlu memerlukan pertolongan lagi. Namun aku datang justru karena aku tahu engkau membutuhkan pertolongan. Aku datang karena justru aku tahu engkau hendak kupulihkan. Amin. Maka janganlah engkau takut, jangan ragu. Saat ini engkau di tempat ini, semua karena kerinduanku. Datanglah, janganlah takut, janganlah engkau menghakimi dirimu sendiri. Ingat aku datang untuk engkau apa adanya. Amin. Saya meneguhkannya karena Tuhan rindu untuk teman-teman datang begitu apa adanya. Karena Tuhan yang paling mengenal isi hati kami. Tuhan rindu untuk kita datang apa adanya. Transparan di hadapan Tuhan. Seperti seorang anak kecil. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Untuk kata-kata indahmu yang selalu menguatkan kami, memberikan kami harapan yang baru, memberikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih kalau pada malam hari ini Tuhan boleh nyatakan kasih-Mu kepada kami. Dan kami mau berdoa, ajarkan kami memiliki hati seperti Maria Tuhan. Yang mau mendengarkan Tuhan, yang mau mengambil bagiannya yang terbaik dalam hidupnya. Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Dan ajarkan kami, ketika kami mendengarkan, kami juga bagikan kepada sesama kami. Dan kami bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami mau berdoa bagi sahabat kami Jennifer Lee yang pada malam hari ini akan membawakan pewartaan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau boleh bekerja seluas-luasnya untuk sahabat kami Jennifer Lee. Biar setiap yang keluar dari mulutnya Tuhan, firman-Mu begitu memberkati kami. Setiap biji yang ada di dalam hati kami boleh tumbuh lebat Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat-Mu dimanapun kami berada. Biar doa ini kami sampaikan ke dalam hadirat-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah juru selamat kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kepada Jennifer Lee dipersilahkan. Teman-teman boleh duduk ya. Silakan duduk. Teman-teman shalom. Gue pantun dulu sedikit. Tikus-tikus makan kue sus. Mari kita bahas Paus Fransiskus. Emang ada tikus makan kue sus? Itu pertanyaannya ya. Oke, teman-teman gue mau cerita dulu sebelum kita bahas Paus Fransiskus. Jadi waktu itu saya retret. Oh iya perkenalan dulu ya, lupa. Perlu gak sih? Hah? Lupa. Kenalin,
Nama saya Jennifer Lee, saya dari Paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco. Saya aktif melayani di PDO MPKK Dominik Savio di PD Paroki sebagai koordinator. Wis. Terus apa lagi ya? Udah ya? Perkenalkan nih teman saya, dia single. Kok jadi kenalin dia? Oke, oh ya, saya mau cerita dulu. Jadi waktu itu saya habis retret, ini sekalian promosi RHDR ya. Jadi habis RHDR, waktu itu saya masih umurnya 14-15 gitulah. Terus singkat cerita, biasalah habis retret itu cinta Tuhan itu luar biasa, kayak bergebu-gebu, ngalir terus lah, kayak penuh banget. Sampai akhirnya saya di tahap dimana saya pengen tahu nih, apakah gereja Katolik itu gereja yang benar? Saya cari-cari, ternyata banyak konspirasi teori. Ngomong katanya, malah sesat ya jadinya. Ngomong katanya, Paus Fransiskus itu bukan pemimpin gereja yang benar. Paus Fransiskus itu utusan setan, karena dia Paus ke-266. Paus Fransiskus itu dari setan, karena dia pas jadi Paus itu 13 Maret 2013, angka 13. Thank you kok. Semoga bisa. Nah singkat cerita, gue cari tahu lagi, malah makin banyak tuh konspirasi teori seperti itu. Gue jadi goyah, jadi mikir ya, jadi mikir. Ini gereja, apa gue salah gereja, apa orangnya sesat atau bagaimana? Ini gimana? Nah singkat cerita, berjalannya waktu, karyanya Paus Fransiskus keluar kan, banyak karya yang dilakukan. Ya orang-orang juga dengerlah apa yang dia lakukan. Kira-kira apa yang dia lakukan? Ada yang tahu gak? Ada yang pernah denger lah, pasti minimal yang dia bilang, who am I to judge? Ya kan dia ngomong gitu. Terus habis itu ada dia ngomong soal, dia kunjungin pemimpin-pemimpin agama lainnya. Dia basuh kaki yang narapidana. Banyak karya dia. Terus gue jadi mikir, kalau dia benar utusan setan, kenapa perilakunya kayak Tuhan? Nah, jadi mikir. Nah, singkatnya saya mau katakan bahwa hari ini tema PD-nya tuh menarik dan bagus sekali buat teman-teman supaya enggak kayak saya mikir kalau Paus Fransiskus sesat gitu ya. Jadi temanya tuh bagus. Namun akan tetapi temanya berat untuk saya. Ya, ini hidup orang yang mau diulas nih ngomong-ngomong. Tapi ya nanti saya akan cerita sedikit saja, lebih banyak cerita. Tapi ya ada beberapa fakta yang bisalah di note sama teman-teman. Nah sebelum kita lanjut ada itu yang menti. Nah teman-teman punya HP kan? Nah kirain gak punya ya. Kebanyakan ngajar anak sekolah ya. Aduh. Nah kita mau bisa gak bisa di play kah? Gak bisa ya? Harus login ya? Ya udahlah gak usah ya. Ya gak jadi main. Ya udahlah gak usah. Jadi sedih. Oke. Ke slide-nya aja. Oke. Nah, siapa itu Paus? Sebenarnya teman-teman tahu gak sih siapa itu Paus? Paus itu siapa maksudnya? Bukan siapa pausnya. Pemimpin agama Katolik. Terus ada lagi? Jadi ini, Paus itu adalah pemimpin agama Katolik dan terus dia juga itu symbol of unity nih. Administrative head, spiritual leader. Jadi kita itu selalu punya Paus ya, selalu punya Paus. Dari Yohanes Paulus kedua, Paus Benediktus, habis itu ketika ini Fransiskus. Faktanya yang menarik, kita tinggal di zaman 2 Paus. Karena Paus Benediktus masih hidup. Cuma dia retire karena itu cerita Paus Benediktus. Tapi singkat cerita, jadinya yang kepilih adalah Paus Fransiskus. Nah, ada yang menarik lagi nih.
mereka berdua membuat satu ensiklik. Yang satu mulai, yang satu kelarin. Nah, iya yang satu Paus Benediktus mulai ensikliknya, Paus Fransiskus selesaiin ensikliknya. Nah itu nama, gue lupa lagi. Nama ensikliknya. Apa namanya? Lumen Fidei. Jauh ya kok. Lumen Fidei. Nah ini adalah ensiklik tentang iman. Jadi yang satu memulai, yang satunya lagi kelarin. Oke. Terus kemudian Paus itu adalah descendant of Peter. Jadi suksesornya Peter. Peter itu Petrus ya, Simon Petrus. Jadi kalau misalnya mau bilang gereja Katolik itu adalah gereja yang otentik dari Tuhan, itu bisa diurutin tuh. Ini by the way mau sombong sedikit. Sorry. Ini tuh gue foto sendiri. Ketika saya lihat ini, kan biasa suka lihat di Instagram lagi, di internet ya. Di internet suka lihat ya. Ketika lihat ini, entah kenapa ada sukacita yang luar biasa, ada damai. Terus saya pikir-pikir lagi bahwa ternyata gereja Katolik itu luar biasa teman-teman. Karena dari Petrus namanya ada nih. Dari Petrus, Simon Petrus sampai kepada Paus Benediktus. Dan di atas ini ditulis kayak makam para paus. Nah, mau dikatakan apa di sini bahwa paus itu benar-benar adalah suksesornya Peter. Turunannya bukan turunan ya, tapi kayak penerusnya Petrus. Nah, kenapa Petrus jadi kepala gereja Katolik? Kita bisa lihat lagi di Alkitab. Di Matius dikatakan Petrus di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Simon Petrus adalah batu karangnya. Nah, makanya kenapa Paus itu penting sekali dalam gereja Katolik karena dia itu ternyata adalah bisa dibilang pemegang kunci ya. Kunci apa juga nggak tahu. Iya kunci kerajaan surga ya. Penggantinya Petrus ya. Kuncinya makanya kunci rumah siapa yang dipegang. Aduh. Nah, siapa? Paus Fransiskus, ini nama aslinya. Jorge Mario Bergoglio. Kayak Oglio. Parah diketawain namanya. Nah, dia itu siapa? Dia itu adalah seorang anak pas kecil yang disebut Little Satan. Karena dia nakal. Nah, berbahagialah kalian kalau pas kecil dimarahin sama orang tua atau gurunya, dasar anak setan. Karena Paus Fransiskus juga dulu dipikir kayak gitu. Sampai ada interview sama teman-temannya kaget. Karena dia bisa jadi kepilih jadi paus. Karena dia itu salah satu good boy, bad boy, ya yang nakal lah, suka iseng. Dia itu seperti manusia pada umumnya, lahir 1936 di Buenos Aires, Argentina, dan punya 4 saudara, dia anak pertama. Ada fakta unik lagi, dia itu dulu suka kerja di luar bar, jadi satpam bar. Keren kan? Jadi satpam bar dia. Berarti kita kalau misalnya kurang kerjaan jadi satpam bar ya. Gak juga ya. Nah, terus kemudian dia menjadi paus. Ini bakal banyak history ya teman-teman. Dia jadi paus tanggal 13 Maret 2013. Ini yang saya katakan tadi, 13-13. Konspirasi teorinya bilang kalau dia itu utusan setan, bla bla bla. Yang sesat ya, jangan didengerin dah. Apalagi Maret 3 kan, Januari, Februari, Maret 3. 3-nya makin banyak tuh. Padahal 3 itu angka sempurna, Trinitas. Emang salah ini konspirasi teori ini bener-bener ya. Tapi dia itu adalah dulu sebelum jadi paus, dia adalah pastor Jesuit.
Pastor Jesuit. Ini bajunya, terus ini ketika jadi pausnya. Dia itu anak dari seorang imigran Italia. Terus mamanya adalah seorang ibu rumah tangga dan papanya adalah seorang pekerja di kereta api. Jadi anak sederhana, keluarga sederhana. Tapi yang menarik adalah dia itu sangat dekat sama keluarganya. Karena dia upbringingnya seperti itu, dia makanya tulis ensiklik Fratelli Tutti. Pernah dengar? Belum ya? Ya udah dengar sekarang. Fratelli Tutti itu tentang persaudaraan. Jadi kenapa Paus Fransiskus itu dari dulu sampai sekarang itu dia selalu nekenin solidaritas, persaudaraan. Karena ternyata rupanya dia besar di keluarga yang sangat dekat. Nah itulah Paus kita, dia mempunyai kedekatan dengan keluarganya. Bahkan sampai sebelum ibunya meninggal, dia pun selalu memprioritaskan ibunya. Terus kemudian dia itu sebelumnya adalah seorang guru kimia. Nah, dia ngambil jurusan kimia sebelum masuk seminari, habis itu baru dia nanti jadi seorang Jesuit. Dia pilih jadi seorang Jesuit. Kemudian singkat cerita ini adalah religious career-nya. Untuk mengenal dia pertama jadi Jesuit, terus kemudian jadi Archbishop, uskup ya, di Buenos Aires, habis itu dia jadi kardinal. Teman-teman kalau baca ceritanya, ternyata dari dia jadi uskup aja, dia sudah menonjol. Udah banyak hal yang dia lakukan. Kayak misalnya di tahun 2000 itu ada resesi ekonomi di Buenos Aires, di Argentina. Apa yang dilakukan? Dia membantu orang-orang yang miskin. Padahal dibilang sama semua orang dia itu konspirasi pasti sama si pemerintahnya. Tapi ternyata sebenarnya yang dia mau lakukan adalah dia cuma mau bantu orang miskin. Rupanya dari dulu dia sudah mau bantu orang miskin. Sampai sekarang kan dia sampai banyak karyanya tentang soal orang miskin ini. Bahkan tuh jadi salah satu papacy-nya, salah satu hal yang dia lakukan selama dia jadi paus. Nah ini ya sedikit informasi. Dia fokus on the poor, environment kita tahu ya, Laudato Si. Nah Laudato Si. Terus dia adalah paus pertama yang berusaha buat bawa church reformation. Jadi apa yang direform? Transparansi keuangan Vatikan. Nah ini dia yang pertama kali, gebrakan pertama nih dia. Terus dia juga perbanyak interfaith dialog. Nah ini adalah hal-hal yang dia lakukan selama dia selama ini dia jadi paus. Pertanyaannya, namanya Jorge Mario Bergoglio. Kenapa nama paus yang dia pilih adalah Fransiskus? Banyak orang yang nanya, karena dia itu Jesuit. Santo Fransiskus itu bukan Jesuit. Kenapa nggak namanya Ignatius? Kenapa nggak namanya Antonius? Antonius mah itu ya, Salesian ya. Kenapa namanya nggak Santo-Santa Jesuit? Kan banyak. Ternyata dia pilih Santo Fransiskus karena dia itu terinspirasi oleh hidup miskinnya Santo Fransiskus dari Assisi. Makanya kenapa kalau dilihat dari dulu dia adalah paus pertama yang nolak hidup mewah. Dia nggak tinggal di palace, di Vatikan itu ada tempat paus sendiri. Dia nggak tinggal di situ, tapi dia tinggal di satu gereja kecil, namanya Maria apa gitu, saya lupa. Tapi dekat situ juga gereja kecil, sederhana. Nah dia tinggal di situ, dia nggak tinggal di palace ini. Terus yang lagi booming hari ini, paus naik Innova ya? Iya, bukan ada yang ngepost ya, katanya Mercy, iya harusnya Mercy ya, ada yang ngepost, Tuhan tolong supaya saya seperti Paus Fransiskus memilih Innova daripada Mercy. Nah itu, bahkan dia ketika, bukan cuma di Indonesia, ketika waktu itu dia jalan ke United States, dia juga ambil mobil yang sederhana, mobil taksi biasa dia pakai. Nah ternyata kemiskinan dia bukan cuma namanya, tapi dia betul-betul mau menghidupinya.
apa yang kita bisa pelajari pertama-tama dari Paus Fransiskus adalah banyak sebenarnya. Tapi satu poin pertama adalah lakukan kehendak Tuhan. Apa yang dia lakukan itu bukan dia cuma ngomong doang, tapi betul-betul secara totalitas dia lakukan. Setiap orang punya panggilannya beda-beda. Kalau misalnya dibilang kita harus ngikutin Paus Fransiskus, apakah artinya, kalau saya sih mikirnya, oh saya berarti artinya harus jadi paus, atau gimana? Mikir kan. Tapi sebenarnya yang kita bisa pelajari yang pertama adalah kita betul-betul melakukan kehendak Tuhan secara totalitas. Paus Fransiskus milih nama Fransiskus, karena dia mau hidup miskin. Dan dia nggak setengah-setengah hidup miskin ya. Sederhana ya sederhana. Mau dia di jabatan atas, mau dia di jabatan bawah, dari dulu sampai sekarang, dari sebelum dia jadi paus sampai sekarang jadi paus, hidup dia sama. Yaitu adalah memilih kemiskinan, kesederhanaan. Karena dia pernah bilang, orang yang sederhana itu bukan adalah orang yang sedih. Tapi justru dalam kesederhanaan mereka bisa bahagia. Nah, Paus Fransiskus bilang seperti itu. Dan dia nggak malu tuh. Nah, kalau kita anak muda gimana caranya? Kalau misalnya kita bilang kita Katolik, ya kita Katolik. Dengan hal simpel, kalau kita bilang kita Katolik, ya kita misa tiap minggu. Kalau kita bilang kita Katolik, ya kita berdoa. Kalau kita bilang kita Katolik, ya tanda salib kalau misalnya lagi doa. Hal-hal kecil seperti itu teman-teman. Kemudian, itu poin pertama. Kita lanjut ke history Paus Fransiskus. Enggak history sih. Ini ada yang menarik. Ini adalah moto dia, Miserando atque eligendo. Eligendo, apapun itu. Ya. Jadi ini moto iya kata bacanya. Susah ya. Ini moto ininya, kepausannya. Moto kepausannya. Nah teman-teman mau sombong lagi. Kemarin kan saya dari Vatikan. Terus habis itu, iya gue tungguin kayak kok gak ada yang bereaksi ya. Aduh. Tapi beneran ini mau cerita dikit. Jadi di Vatikan itu, gue itu mau masuk Vatikan, tapi telat beli tiket. Jadi intinya gue harus bayar buat ikut tur. Puji Tuhan ikut tur. Tour guide-nya ngomong gini, setiap karya paus atau misalnya barang kepemilikan paus itu ada tandanya. Jadi semua orang tahu itu paus keberapa, paus siapa, itu punya siapa. Jadi intinya gitu. Terus saya bingung kan, tandanya dari mana? Tanda tangan atau apa gimana? Tapi ternyata enggak, ini tandanya nih. Ini adalah, biasa itu dikasih format ini, kunci dan ini belakangnya ya samalah. Dalamnya dia boleh isi sesuka hati, pausnya. Kalau lihat punya Paus Benediktus itu merah dan kuning. Tapi Paus Fransiskus bikin ini Paus Fransiskus. Jadi setiap paus itu unik tandanya. Nah ini adalah tandanya Paus Fransiskus. Pertama, gue sambil nyontek ya. Pertama shieldnya. Ini biru karena dia mau meneladani Jesuit. Itu warna khasnya Jesuit lah, biru. Karena dia mau kasih tahu kalau dia itu dari Jesuit Order dan juga biru itu melambangkan Bunda Maria. Nah ini, devosi Paus Fransiskus kepada Bunda Maria itu luar biasa. Terutama Bunda Maria yang bukan virgin, apa? Perawan, iya. Itu yang tak bernoda. Itu dia sangat kencang di situ. Terus habis itu, ini ada simbol Jesuit. Ya, ini ada simbol Jesuit. Terus kemudian ada bintang. Bintang ini melambangkan Bunda Maria lagi, karena bintangnya bukan sembarang bintang, dia itu ada 6 titik. Iya, jadi 6 titik ini, terus singkat cerita ada salib ya, ada salib, terus ada ini, itu adalah, ya itulah, nanti teman-teman bisa cari sendiri ya.
Kayak agak nggak penting gue jelasin di sini sih sebenarnya. Iya, kayak dipikir-pikir ngapain? Kan Google banyak ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah apa? Miserando ad Ligando ini, dia itu Paus Fransiskus ngambil ayat ketika Yesus memanggil Matius. Jadi di Alkitab itu ditulis, dengan pandangnya yang penuh berbelas kasih, Yesus memanggil Matius. Di ayatnya nggak tulis kayak gitu, tapi dia ambil dari khotbah Santo Bene. Ada Bene ya? Iya, Bene ya bener. Iya, ada tulisannya ternyata. Nih, dari homilinya bukan Santo sih, Venerable ya. Ya, soon to be Santo ini BD. Ini BD. Jadi dia tulis intinya adalah dengan belas kasihan, pandangan Yesus dengan penuh belas kasih, Tuhan memanggil Matius. Teman-teman bisa bayangin gak sih? Seorang paus merasa dirinya sangat dikasihi Tuhan dengan penuh belas kasih. Ketika orang yang bilang dengan penuh belas kasih, kalau di pandangan saya adalah Paus Fransiskus menganggap dirinya sangat berdosa. Bisa kebayang gak sih? Kayak Yesus berbelas kasih pada kita karena kita berdosa. Nah, Paus Fransiskus juga merasakan demikian. Rupanya teman-teman, dia kenapa jadi pastor? Karena dia mengalami cinta Tuhan di sakramen tobat waktu itu. Di tahun berapa gitu saya lupa. Tapi ketika itu dia masuk ke dalam sakramen tobat dan dia merasa sungguh dikasihi oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa sampai-sampai dia bilang, Tuhan hidupku punyamu, aku akan jadi pastor. Dari situ dia jadi pastor. Seorang paus aja mau terus ingat kalau dia itu adalah orang berdosa. Poin yang pertama adalah kita ikut Tuhan secara total. Poin yang kedua adalah selalu ingat kalau kita hidup karena belas kasihan Tuhan. Dengan moto ini, Paus Fransiskus bekerja dalam dunia ini sedemikian rupa dengan belas kasihan Tuhan. Nah, gimana caranya kita bisa bawa belas kasihan Tuhan itu dalam hidup kita? Bahwa kita ya jangan sombong. Ingat terus bahwa kita itu adalah hidup karena belas kasihan Tuhan. Itu yang kedua, teman-teman, yang kita bisa pelajari dari Paus Fransiskus. Terus kemudian, apa sih pandangan anak-anak Katolik terhadap Paus Fransiskus? Nah, coba saya mau tanya pandangan teman-teman deh. Pandangan teman-teman apa? Kudus, oke. Tua, betul. 87 tahun, itu kakek gak sih? Terus, apa lagi? Suka anak muda, betul. Terus? Suka anak kecil gimana? Suka anak semua gak sih? Oke, ada lagi? Terkenal, betul. Bener gak salah. Jadi rupanya teman-teman yang teman-teman sebut itu serupalah dari survei. Dari survei pun, apakah boleh next? Gak bisa. Iya, dari menurut survei, orang-orang Katolik, anak muda terutama, melihat Paus Fransiskus sebagai seorang yang social justice, hero social justice. Jadi Paus Fransiskus ada yang membela social justice, keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Nah, iya, keadilan sosial, oke. Terus habis itu dia itu juga otentik. Terus survei juga mengatakan anak muda Katolik bilang kalau dia itu punya passion di environment, di lingkungan. Makanya kenapa anak-anak Gen Z biasa suka dibilang mereka itu lebih sadar akan lingkungan daripada generasi-generasi sebelumnya.
Sebenarnya percaya nggak percaya itu gara-gara di-influence nih sama Paus. Iya, influencer dia. Dia juga dia juga Paus yang punya Instagram, teman-teman. Nah, walaupun saya yakin bukan dia yang manage ya, tapi oke lah. Terus kemudian dia juga influence how young Catholic receive engagement. Oke. Jadi Paus Fransiskus dipandang sama orang Katolik muda terutama sebagai seorang social hero, environment hero, dan juga seorang yang sangat mau peduli. Kenapa? Karena ada satu anak yang dia bilang bahwa Paus Fransiskus mau address kasus-kasus yang sebenarnya remeh-temeh. Seperti contohnya kasus seksual, preferensi seksual orang. Terus itu kan sempat booming tuh. Dan dia mau loh turun dan dia katakan bahwa siapakah saya untuk ngejudge gitu. Who am I to judge? Terus bukan cuma itu tapi kasus-kasus seperti refuge yang ingat gak sih Ukraina ya? Atau pengungsi ya? Iya ya, bukan ya? Gak tahu, lupa dah siapa ya itu. Pokoknya dia ada dua sih. Ukraina dia berusaha buat bantu menengahin. Terus ya mediasi. Terus ada satu lagi yang dia bacain surat dari anak-anak yang mengungsi dari negara mana ke negara mana, dia bukain pintu atau apa dia bantu. Nah itulah Paus kita. Jadi dia bukan cuma ngomong doang, tapi ada aksinya. Banyak karya dia sebenarnya dalam hidup ini. Terus kemudian ini adalah ajaran-ajaran dia, seperti yang tadi dibilang, ini cuma detailnya aja. Kalau teman-teman mau foto juga silakan. Tapi ya bisa teman-teman cari sendiri di Google sebenarnya. Ya kan? Terus habis itu ini singkat aja. Ini simplicity, personal traits dia, terus challenges criticism, ada juga yang mengkritik dia. Terus habis itu ini juga tentang administratif kan jadi banyak isu karena dia mau semuanya transparan dan mau lebih sinodal jadi dia mau libatkan perempuan juga dalam administratif dan lain-lain, dia juga melakukan hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil pun dia perhatikan. Dari yang hal-hal seperti gender equality, terus mengungsi gitu-gitu dia perhatikan. Terus ini slide terakhir, mengenali Yesus menurut Paus Fransiskus. Ini juga teman-teman bisa baca sendiri. Tapi kurang lebih intinya adalah, bisa kebayang gak sih kenapa seseorang bisa jadi kayak Paus Fransiskus? Yaitu karena dia punya motornya sendiri. Dia punya relasi yang dekat sama Tuhan. Tadi ada 2 poin yang kita bisa pelajari dari Paus Fransiskus, yaitu adalah yang pertama, secara total ikut Tuhan. Ikut Tuhan secara total. Terus yang kedua adalah, apa ya tadi yang kedua? Lupa lagi gue. Apa sih tadi yang kedua? Ya itulah. Ya, itu. Tapi teman-teman saya mau cerita. Karena sebenarnya informasi-informasi seperti ini bisa teman-teman dapatkan dari Google. Cuman memang bagus kalau misalnya ada yang memaparkan sedikit. Jadi ada fakta-fakta yang kita bisa dapat lah, yang unik-unik. Tapi saya mau cerita, saya tuh bukan fans besarnya Paus. Biasa aja gitu sebenarnya. Ya udah kayak kakek tua gitu. Ya kan? Sebenarnya kan ya gitu. Tapi waktu itu pas saya kecil, saya pernah boleh musik kali ya. Kok. Nah, waktu itu pas kecil saya pernah karena saya daerahnya masih kecil gitu. Pulang-pulang itu saya ngerasa kudus banget lah intinya. Saking kudusnya saya rindu mau jadi seorang kudus. Iya kan? Saking terpenuhi cintanya sama Tuhan.
Terus habis itu saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan saya mau jadi orang kudus. Karena saking sukanya saya baca-baca buku orang kudus. Saya baca buku orang kudus, terus habis itu saya sadar satu hal. Seorang kudus jadi kudus karena dia pernah berinteraksi sama seorang kudus lainnya. Contohnya, Yohanes Paulus kedua jadi kudus karena dia dulu pernah ketemu sama Padre Pio. Antonius Padua bisa jadi santo karena dia muridnya Fransiskus Assisi. Dominic Savio bisa jadi santo karena dia muridnya Yohanes Bosco. Yohanes Bosco bisa jadi santo karena dia dekat dengan Fransiskus Sales. Semua orang kudus punya satu kesamaan, yaitu adalah dia pernah dekat dengan orang kudus. Itu jadi moto saya. Tuhan, saya mau ketemu sama orang kudus. Tapi kan rata-rata orang kudus mati. Iya kan? Bingung gak lu? Saya doa lagi, saya baca-baca, saya sadar bahwa orang yang paling kudus di dunia ini, yang paling mendekati kudus itu siapa? Paus. Saya bilang, saya mau ketemu Paus, Tuhan. Saya mau minimal dalam hidup saya ada sekali, ada interaksi. Jadi ketika nanti ada biografinya Santa Jennifer Lee ya, nah kan ketemu dia. Anak ini ketemu Paus di tanggal segini, ada ini. Nah ada seperti itu. Terus singkat cerita, saya sampai Google mau ke Itali, pengen ya dulu pas masih kecil pengen ke Itali buat setiap Rabu itu, saya ingat banget Rabu itu Paus itu ada audiensi sama anak muda di Roma, di Vatikan, di Santa Peter Basilica itu. Terus saya sampai liatin jadwalnya tuh, sampai teman sekolah saya semua tahu kalau saya mau ke Itali. Bahkan saking itunya saya mau retire di Itali nanti. Gak tahu kenapa, buka flower shop gitu ya, dengan 2 anjing. Nenek-nenek gitu ceritanya, makan pizza. Bukan itu maksudnya, tapi singkat cerita teman-teman, saya lupa sama hal itu, saya lupa sama keinginan itu. Tapi berjalannya waktu, ternyata saya dapat kesempatan ikut WD. Dan saya nggak excited sama sekali, biasa aja. Karena udah dapat banyak cerita, kayak capek, tidur di lapangan, panas, tidurnya sleeping bag, terus habis itu harus bawa-bawa barang sendiri. Udah nggak excited lah dari awal. Cuman ya karena udah bayar ya, jadi mau nggak mau ya berangkat. Udah berangkat, saya pikir sepanjang jalan itu, sepanjang ikutin live in-nya gitu sebelum ketemu Paus, saya pikir bahwa kenapa orang beribu-ribu ini mau ikut WD? Kenapa anak muda seluruh Indonesia, seluruh dunia mau ikut WD? Apa sih yang mereka cari? Pasti mereka kalau ke WD mikirnya ngapain? Ketemu Paus. Ketemu Paus pasti. Apalagi kalau enggak World Youth Day, ya ketemu Paus. Itu orang kalau misalnya pas Paus landing, itu semuanya bisa nungguin 3 jam buat nungguin Paus lewat doang. Ada yang ngangkat Bunda Maria yang Mother of God itu, yang gambar gitu, kayak painting gede gitu ya, hampir kurang lebih segede ini. Diangkat sama dia buat minta diberkatin sama Paus. Ada yang angkat anak bahkan tinggi-tinggi minta Paus berkatin. Ada yang anak kecil jinjit-jinjit minta tanda tangan Paus. Saya jadi mikir, siapa sih orang ini sampai orang beribu-ribu ini mau datang ketemu dia? Siapa dia? Nah teman-teman, saya mau katakan bahwa entah dia nanti ke depan jadi santo apa enggak, kita kan nggak tahu. Tapi dia yang paling dekat kekudusannya sama Santo Santa. Dia adalah Bapak Paus yang memimpin gereja. Dia punya hikmat. Pemimpin di gereja aja kayak ketua lingkungan atau ketua PD itu punya hikmatnya sendiri, apalagi pemimpin kepala negara,
Vatikan, yaitu adalah kepalanya satu dunia ini, Katolik, gereja Katolik. Pasti hikmatnya itu gimana? Dan kalau misalnya di awal saya pikir bahwa dia itu adalah paus yang sesat, makin kesini nggak perlu ada yang defend paus. Kita bisa lihat sendiri perkara-perkara yang dilakukan. Dari yang saya pikir bahwa dia bukan utusan Tuhan, bahwa dia utusan setan, tapi saya jadi mikir sekarang, saya jadi lihat bahwa dia itu betul seorang kudus. Dan waktu itu WD saya nggak excited ketemu dia. Tapi kali ini dia datang ke GBK, saya lumayan excited. Dan puji Tuhan dapat kuota ya. Puji Tuhan dapat ya. Ketika dapat kuota itu, saya pikir bahwa tadinya udah nggak mau pergi, karena mikir kan banyak yang mau ya. Banyak yang mau, jadi kayak ya udahlah, saya udah pernah ngelihat kepala botaknya, ya kan? Biarin aja yang lain ngelihat lagi, ini gantian gitu. Tapi ternyata rupanya dari lingkungan wilayah gitu nggak ada yang mau, dan OMK ya, ini OMK. Karena pada kerja ya atau sekolah gitu. Terus ada koko saya, dia bilang ini tuh kesempatan, nggak semua orang dapet. Singkat cerita saya ambil dan ya udah senang aja gitu, mau ketemu seorang paus. Nah teman-teman, banyak hal yang kita bisa pelajarin dari kehidupan Paus Fransiskus. Tapi yang penting terutama adalah kita harus melekat dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Karena paus bisa seperti itu karena dia melekat sama Tuhan. Bahkan dia pernah bilang kalau dia itu mempersembahkan hidupnya kepada Bunda Maria seluruhnya. Dan terus dia mempersembahkan mimpi-mimpinya ke bawah kaki Santo Yosef yang sedang tidur. Jadi dari dulu, bukan ketika dia jadi paus aja, tapi dari dulu sebelum dia jadi paus, dia udah melakukan itu. Teman-teman, saya yakin teman-teman di sini pasti akan jadi santo-santa suatu saat nanti. Tapi jangan tunggu nanti baru kita dikenal sebagai seorang yang berdevosi sama Bunda Maria. Jangan tunggu nanti sebagai kita yang dikenal sebagai seorang yang suka rajin doa. Mulai dari sekarang. Paus Fransiskus ketika dia jadi paus, nggak langsung dia tuh devosi. Tapi ternyata devosinya itu udah dari dulu. Jadi mau saya katakan apa? Marilah kita mulai mendekatkan diri kepada Tuhan dari sekarang. Kalau kita bisa dekatkan diri kepada Tuhan, saya yakin hidup kita pasti aman. Gak ada kekhawatiran. Bukannya gak ada masalah ya, tetap ada masalah. Paus aja dikritik, masa iya kita gak dikritik? Pasti ada masalah, cuman bedanya adalah kita bersama Tuhan. Dan itulah yang dilakukan paus. Dia tetap terus dekat sama Tuhan. Teman-teman, pemilihan Paus Fransiskus itu adalah pemilihan paling cepat. Mulai pemilihan itu Maret 12, 2013. Gak lama, 13 Maret 2013 keluar nama Paus. Pemilihan Paus itu suaranya harus 2/3. Kalau gak nyampe 2/3 akan diulang lagi di Sistine Chapel di Vatikan. Dan mereka gak boleh berinteraksi sama dunia luar. Itu sangat ketat. Tapi pemilihan Paus Fransiskus itu paling cepat. Karena apa? Orang-orang sekitar udah tahu dia kayak gimana. Kalau nanti kita jadi santo-santa, ya itu karena orang-orang udah tahu kita punya relasi dekat sama Tuhan. Dan kalau kita punya relasi dekat sama Tuhan, gak mungkin ketutup. Pasti terpancar. Sinarnya itu terlalu luar biasa. Nah teman-teman, maka itu malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk berdoa. Informasi-informasi seperti ini saya yakin teman-teman pasti lebih jago nyari tahu daripada saya.
Tapi ini yang bisa saya bagikan tentang sedikit tentang Paus Fransiskus, masih banyak hal yang belum diceritakan. Tapi mari kita mau jadi seperti Paus Fransiskus. Kita sungguh-sungguh mau serupa dengan Kristus. Kita mau hati kita diubah sama seperti Kristus. Mari teman-teman, malam hari ini saya mau ajak kita semua tenangkan hati. Kita mau ingat-ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Paus Fransiskus mendapatkan belas kasihan Tuhan, ia bertobat dan memberi seluruhnya kepada Tuhan. Dengan mentalitas yang sama, kita mau lakukan hal yang sama. Kita mau ingat di mana waktu Tuhan mengasihi kita. Dan karena itu, kita mau berikan seluruh hidup kita. Biarkan Tuhan yang ubah. Biarkan Tuhan yang pakai. Karena sungguh sudah layaknya kita berikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, Kau lihat hati kami. Mungkin kami masih jauh dari jadi orang kudus. Tapi kami punya satu hal. Kami punya hati yang sungguh-sungguh mau menjadi serupa denganmu Tuhan. Kami mau belajar dari Paus Fransiskus yang begitu mencintaimu dan mencintai sesamanya. Yang berani mengambil langkah di dunia ini menjadi seorang kudus. Dan kami juga mau Tuhan. Sungguh Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Tuhan, ubah hati kami. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami memancarkan cintamu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami tahu Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang mengasihi kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya
kami mau katakan, ubah hati kami Tuhan. Dengan hati terangkat kami mau katakan, ini doa kami. Kau lihat hati kami Tuhan. Tuhan, ada beberapa orang yang belum ada kerinduan menjadi seorang kudus. Karena dia pikir itu begitu sulit. Kau berikan mereka kerinduan itu Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, biar mataku Seperti matamu Tuhan. seperti matamu, panjatkan kasih-Mu. Ku mau jadi, Ku mau jadi Tuhan. ku mau jadi, Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. ku mau jadi seperti-Mu. Ini hati kami Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kau yang kemana-mana mencintai, pandanganmu penuh kasih, salibmu tulus, cintamu abadi. Tuhan, kami angkat hati kami. Kami angkat hidup kami. Kami mau berikan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau jadi orang kudus Tuhan. Berkenan di mata-Mu. Ambil seluruh hidup kami. Serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena sungguh Tuhan, semua ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Sungguh semua kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Yang merasa terberkati hari ini boleh dong tepuk cinta level 1. Ayo tepuk cinta level 1, prok 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 cinta. Oke siap semua, tepuk cinta. Cinta. Asik, thank you Jennifer Lee. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita melanjutkan pengumuman, kita mau kasih persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan kita. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang boleh kami terima, untuk pewartaan, penguatan yang boleh Kau sampaikan lewat mulut saudara kami Jennifer Lee. Tuhan, karena kami sudah merasakan cinta Tuhan, kerinduan Tuhan untuk Kau kuduskan kami Tuhan. Kami mau kasih yang terbaik, gak cuma dari segi materi. Kami mau kasih hidup kami juga, puji-pujian kami Tuhan. Ini yang terbaik dari kami. Semoga ini semua bisa menyenangkan hati-Mu dan memberkati banyak orang. Doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Yang tahu lagunya kita sama-sama nyanyi buat Tuhan ya. Kita mau bawa syukur kita, mau bawa semua persembahan yang terbaik untuk Tuhan.
Oke teman-teman, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati dan mengganti berkali lipat. Amin. Kita masuk kepada pengumuman. Ada pengumuman apa nih? Ada yang hot. Yaitu Take Me Out. Ini sih bukan sembarang ajang jodoh. Bukan sembarang ajang cita-citaan biasa. Lebih dari sekedar Take Me Out yang ada di TV-TV. Karena siapa pacarnya Tuhan Yesus. Gila, harganya berapa? Jangan lihat harga. Kalau butuh bantuan minta sama ketua lingkungan. Oke teman-teman, ini kita ada paket-paketan juga, tenang aja. Makin rame makin murah. Ini kapan? 14 sampai 16 September. Yang udah capek kuliah, capek kerja, butuh healing, kita lihat yang hijau-hijau. Robo, bukan. Kita lihat yang hijau-hijau pemandangan jangan sama Romo ya. Di mana di Green Forest. 350.000 udah nginep 3 hari 2 malam dapat makan, dapat jodoh. Ketemu Romo ganteng, gila plus deh. Jodohnya Rom. Jodohnya Romo. Pendaftarannya lewat mana? Boleh lewat Cici Koko Kombas. Boleh lewat kita asal jangan lewat Romo. Udah pokoknya Romo mulu nih topiknya. Siapa pewartanya? Ada pewarta kece-kece, ada Ko Anto, ada Cielena, ada Koko Cici kita, ada Ci Carol, Ko Yuda, Ko Yayo Civira, banyak lengkap pokoknya. Seru banget, kacau. Mau testimoni cek IG kita, ada Asik. testimoninya. Oke, next. Nih, apa minggu depan ada pendahuluan teman-teman. Temanya itu PDKT, pendekatan dan kenalan dalam Tuhan. Jadi gak sekedar lu dekat doang, tapi benar-benar kenal. Biar bisa jatuh cinta lebih dalam lagi. Asik. Nah yang bawain siapa kok ya? Yang minggu depan di tempat yang sama, gratis. Karena udah sepaket sama 350.000. Tenang, dapat pop mie nanti di sono. Tambahan ya, jadi Iya, tambahan nih. tanggal 10 ini adalah sesi pendahuluan retret Take Me Out-nya. Betul, Jadi pengenalan. teman-teman yang sudah daftar ya mau gak mau wajib hadir. Wajib ya. Karena itu acara retret. Betul, karena nanti juga akan ada sosialisasi nih. Retret harus bawa apa aja sih? Boleh bawa jodoh nggak? Jodoh Boleh bawa terus. anak nggak? Kok bisa anak? Nah itu pokoknya wajib datang, makanya wajib banget. Nah, Kudu mesti. Untuk teman-teman yang masih ragu-ragu, galau mau betul. daftar apa enggak. Nah ini batasnya sampai hari tanggal Tanggal 10. 10, Which betul. is minggu depan Jen Minggu ya. depan. Ya, setelah tanggal 10 sudah close pendaftaran. Betul. Dan kita sudah hampir penuh ya. Hampir penuh. Slotnya sudah sedikit ya. Hampir penuh. Ya kecuali nyogok kita boleh lah nyogok kita. Nyogok masih boleh. Ntar aku siapin kamar. Slotnya lebih sedikit daripada slot GBK nih. Wow, lebih sedikit dari slot GBK. Buruan Tenang daftar aja, ya. buruan daftar. Ada apa lagi nih? Ada apa lagi? Oke udah cukup pengumumannya. Karena itu yang penting, prioritas itu paling penting. Tolong, harus ingat. Nah ini buat umat yang baru hadir atau yang belum masuk grup, boleh scan barcode-nya. Terus kalau merasa kenapa sih Cici Koko PD gini-gini aja, gue pengen di PD ada orkestra. Gue pengen di PD ada apa ya, ada orang Jepang yang datang. Silahkan kritik dan saran, tapi jangan lupa sumbang juga ke kita. Ya Zoro, jangan lupa nyumbang juga ke kita ya kalau mau Orang ngundangnya. Jepang, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, bukan, itu Korea. Nah teman-teman juga kita selalu open doa. Ini teman-teman gue mau sharing sedikit. Ada doa gue yang dikabulkan sama Tuhan, puji syukur. Karena gue ada suatu kesulitan terutama dalam pekerjaan. Ketika gue minta suatu komunitas untuk doain gue, komunitas itu berarti lebih dari satu orang. Jadi ketika teman-teman minta untuk didoakan dalam komunitas yang doain teman-teman itu lebih dari satu orang. Bukan berarti tuh orang kepo, ternyata si Agnes nih minta didoain karena dia lagi susah jodoh. Terus kita ledek-ledekin Agnes, ya enggak gitu konsepnya. Pokoknya kita dengan kerelaan hati kita doain sahabat kita, biar apa? Biar dikuatkan dan gak ngerasa sendiri. Dan puji Tuhan doa gue dikabulkan karena apa? Karena gue masukin intensi gue lewat komunitas. Jadi teman-teman, yang merasa butuh didoakan jangan sungkan. Mau minta apapun boleh, mau minta kaya, mau minta jodoh, mau minta cantik, mau dihilangkan jerawatnya silahkan. Oke. Hilang-hilang. Terus jangan lupa ya kritik dan saran kalau teman-teman ngerasa kayak di PD butuh tambahan deh. Boleh. Oke next ada apa lagi? Ada umat baru. Saya melihat ada umat baru di sini. Kenalan, bangun, kenalan. Semua belum kenal.
Kenalan. Welcome. Ini adik Miss Dinarku loh. Agnes kenal harusnya. Iya. Oke, ini adik Miss Dinarku. Kamu di karpet yang nyetruman Roh Kudus. Kenalan. Namanya hati-hati jangan lewat dari karpet. Ya, buka maskernya sedikit. Biar dapat jodoh. Ini cantik banget. Jodoh. Kenalan nama. Dari lingkungan mana? Boleh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Aku lupa nama kamu. Perkenalkan nama aku Angelica, bisa dipanggil Angel. Hai Angel. Kita ucapin bareng-bareng. Selamat datang Angelica, kami mengasihimu. Siap? 1, 2, 3. Selamat datang Angelica, kami mengasihimu. Oke, terus belum selesai kenalannya. Terus dari lingkungan mana? Dari lingkungan Filipus 4, Oh, Filipus 4. Kok bisa datang ke tempat ini? karena diajak ke Oh, dipaksa Liora. Wih, Oh, enggak dipaksa ya, enggak dipaksa ya. Hebat. Kerelaan hati keren. Boleh dong sharing sedikit apa yang dialami hari ini atau satu kata buat acara hari ini? keren. Thank you. Terima kasih Angelica. Boleh silakan kembali duduk, jangan lupa daftar retretnya. Gue udah tandain loh. Lo statusnya gak ditanya. Status boleh? Jangan. Masih jomblo. Oke, boleh gebet silakan. Lucu anaknya. Ada lagi yang baru, yang ngerasa baru juga boleh seperti Rexal yang baru dari Aussie ke Indonesia, cie. Oke, udah semua udah kenal. Extend lah. Extend Tanggung lah. amat sih. Seminggu lagi doang. Gaby, Agnes sudah kenal Rexal? Mau kenalan? Siapa tahu? Nanti. Oh iya, sorry ini bukan ajang jodoh. Ajang jodoh take me out, cie. LDR. LDR, take me out nanti. Oke, gak ada lagi ya umat baru, thank you ya. Jangan lupa datang minggu depan dan daftar retretnya. Next, ada yang ulang tahun nih, yang lagi pakai baju merah cabe tuh. Oh iya. Oh iya, yang di belakang, yang celananya sobek-sobek, identik banget nih. Cie yang ulang tahun, semuanya gak hadir, cuma Cilina doang. Silakan Moms, maju ke depan. Ini 2 ulang tahun juga ya? Ih parah. Suka Ayo nggak kita dateng nyanyiin sih. yuk. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Cilina. Semua nyanyi. Happy birthday to you, happy birthday. To you, happy birthday, happy birthday to you. Dokumentasi mana dokumentasi? Happy birthday. Birthday to you. Mana nih foto-foto? Birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Cilina. Cece. Boleh dong sebelum make a wish sebutin satu harapannya biar kita bisa doain sama-sama. Cie. Kok nanya gua? Harapan lu harapan gua. Cie. Harapannya bisa jadi keluarga yang bisa memberkati orang lain. Oh. Oke, make a wish dulu. Ngapain tuh? Make a wish tiup lilin, hati-hati muncrat. Semoga suaminya kaya raya. Amin. Bisa belanjain, bisa ke Eropa. Ke LV. Ketemu Paus kayak Jennifer Lee. Ketemu Paus tinggal panggil doang. Yeay, foto nggak ada yang mau fotoin nih, fotoin dong. Fotoin kali dokumentasi, nah cakep. Makasih inisiatifnya. Oh iya ya, silakan bayar dulu. Bayar dulu. Lucy. Iya nggak ada yang rekamin ya? Foto bareng sini. Nggak kerekam? Dari tadi nggak kerekam memang? Oh ya kerekam aman. Udah dong. Cantik. udah. Jangan pergi dulu orang kita mau doain bareng-bareng. Oke teman-teman, karena cici kita ini lagi ulang tahun, yuk kita bangkit berdiri, kita mau doain dia sama-sama. Angkat tangan sampai keteknya kelihatan. Cukup, angkat tangan, ngadepnya ke Cilina. Boleh ke diri sendiri, boleh sih. Oke ya, mari kita berdoa bersama-sama. Sikiara ya raya raya raya. Sikiapa ya raya raya raya. Sikiara ya raya raya raya. Sikiara ya raya 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 raya. Sikiara ya raya 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 raya. Sikiara ya raya 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 raya.
la sikiara ya la sikiara ya. Sikiara ya. Tuhan, ini kerinduan kami untuk berdoa bagi cici kami yang kami cintai Tuhan. Cici kami yang Kau izinkan untuk bertambah 1 tahun umurnya lagi Tuhan. Tambahkan juga kebijaksanaannya Tuhan. Tambahkan lagi cintanya kepadamu Tuhan. Tambahkan lagi ketaatannya Tuhan. Kepada suaminya juga Tuhan, kepada Engkau Tuhan. Sikiara ya raya raya rala. Tambahkan kerendahan hatinya Tuhan. Sikiara ya raya 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 rala. Sikiara ya raya raya rala. Tambahkan kebijaksanaannya biar dalam segala keputusan di dalam keluarga ya Tuhan, semua boleh berasal daripadamu. Biar umur panjang ada di tangan kirinya dan di tangan kanannya kehormatan Tuhan. Sikiara ya raya raya rala. Sikiara ya raya raya rala. Dan jadikan ia Tuhan semakin hari boleh belajar seperti Bunda Maria, mamamu tercinta Tuhan. Dengan segenap kerendahan hatinya ia mau menyerahkan hidupnya sesuai dengan kehendak Bapa. Sikiara ya raya 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 rala. Dan tambahkan lagi Tuhan senyum dan sukacita kedamaian di dalam keluarganya. Dan hal-hal yang ia rindukan Tuhan, keluarganya menjadi berkat Tuhan boleh Kau dengarkan. Dan juga ketika Kau izinkan Tuhan di waktu yang terbaik Tuhan kirimkan seorang buah hati untuknya Tuhan di tengah-tengah keluarga boleh Kau hadirkan Tuhan. Sikiapa ya raya 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 sikiara ya raya raya raya. Ini kerinduan hati kami untuk berdoa bagi Cilina, segala doa, harapan dan impian kami biar semuanya boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mau mengarahkan tangan kami ke dalam hati kami Tuhan. Ini kami pribadi lepas pribadi yang datang di tempat ini. Engkau yang sudah utus kami, Engkau yang sudah pakai kami, Engkau yang sudah isi kami pada malam hari ini. Biar Tuhan ketika kami melangkahkan kaki kami keluar dari ruangan ini, kami sudah menjadi berkat. Perkataan kami menjadi kekuatan untuk sesama kami menjadi terang. Dimulai dari keluarga kami Tuhan, gak berhenti sampai sini aja Tuhan. Semakin hari kami boleh menjadi perwujudan firman-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi aksi dari firman-Mu Tuhan yang nyata. Sehingga ketika kami tersenyum, kami berkata-kata, kami bertindak, orang lain melihat Tuhan ada di dalam kami. Jagai juga setiap keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang mendoakan kami Tuhan. Dan juga berkati setiap aktivitas kami setelah ini, jaga tidur malam kami. Sehingga hari demi hari kami boleh terus merasakan cinta-Mu dan terus diisi oleh-Mu Tuhan. Biar segala doa harapan kami ini kami taruh di bawah kaki salib-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. We love you Cilina. Sebelum kita pulang, kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang sudah membebaskan kita, Tuhan yang memberikan harapan yang baru. Kita mau sorakan kemenangan di dalam nama Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Toel kanan kirinya, see you minggu depan. Toel kanan kirinya. See you minggu depan, see you minggu depan. Bebaskanku, tangan-Mu menopangku. Dalam-Mu ku bermegah, Kau Tuhan kekuatanku. Ku sorakkan kemenangan, ku angkat puji nama-Mu, sebab ku tahu Engkaulah pertolonganku. Kau Allah telah bebaskanku, sekarang ku menjadi baru. Hanya Kaulah sumber kebenaran. Oh, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Kau Tuhan. Tepuk tangan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Foto Oke, boleh foto maju ke depan.